Hai kalian, positif mood spray dari Light Angel Tarot sudah tersedia lagi dan bisa dipesan ya. Hai kalian, para Gemini dimanapun kalian berada. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian semua. Ini memang gilirannya para Gemini untuk mendapatkan bacaannya kali ini. Dan ini tentang pesan dari semesta. So, dengerin aja ya pesannya apa untuk Gemini. Seperti biasa, semprot-semprot dulu. Oke, so my dear Gemini, saya mulai aja bacaannya dengan membacakan satu buah pesan dari satu kartu ya. Pesan dari Oracle card, dan ini adalah very Oracle card. Untuk sebagai dasar sebenarnya pesannya tuh apa gitu ya. Oke, setiap zodiak beda-beda nih pesannya. Oke, untuk Gemini coba kita lihat. Wow. Pesannya adalah bijaksana, wisdom, kebijaksanaan. So, pesan dari semesta untuk Gemini adalah tentang kebijaksanaan. Kita lihat aja sebenarnya apa sih, kenapa yang harus disampaikan ke Gemini adalah kebijaksanaan. Jangan seuzon dulu ya bilang kalau berarti selama ini Gemini tidak bijaksana. Bukan seperti itu. Tapi ini namanya juga pesan, kita dengerin aja maksudnya apa gitu ya. Oke. Have you ever been told that you are wise beyond your years? Apakah ada yang sudah pernah bilang kepada kalian bahwa selama setahun ini kalian ya sampai saat inilah ya, karena ini timeless ya. So sampai sejauh ini pada saat kalian menonton ini ada yang pernah bilang ke kalian nggak Gemini kalau kalian itu sudah cukup wise, sudah cukup bijaksana gitu ya. Now it's time to call upon your inner very wisdom to help you with a challenge. Ini saatnya untuk memanggil, ini dibilangnya kan para peri ya, karena ini kan kartunya kartu peri ya. Tapi saya terjemahkannya secara luas aja ya. Ini saat yang tepat untuk kalian para Gemini untuk ngomong nih ke semesta supaya memasukkan kebijaksanaan ke dalam kehidupan kalian. Kok gitu? Oke, so kenapa pesannya seperti itu? Mari kita jabarkan dengan kartu-kartu berikutnya. So, pesannya yang perlu digarisbawahi, dikasih highlight, dikasih stabilo gitu ya. Wisdom, kebijaksanaan. Oke. So, ya, kita lihat coba apa sih kartu yang menyertainya. Dan untuk kartu yang ini, Reader White Tarot, tidak saya buka secara terbalik ya. Oh ya, di sini tadi dibilang untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang kepada kalian, para Gemini. Oke? Baik. Apa sih tantangannya Gemini? Coba kita lihat. Ini kartunya sudah harus dibuka. Oh wow. Oke. Satu lagi. Satu lagi ya. Oke, sudah ada. Alright, so Gemini. Kartunya bilang apa? Yang pertama. Seven of Wands. Ini challenge nih. Tantangan-tantangan ya. Oke. So, Gemini memang sedang dihadapkan oleh beberapa tantangan di depan kalian. Tantangan ketika kalian menghadapi dunia ini di hari-hari kalian. Entah itu di kehidupan profesional atau di personal atau keduanya. Tapi memang yang jelas
ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Untuk sebagian orang, mereka akan bilang ini masalah. Tapi katanya kita nggak boleh ngomong ini masalah. Ngomongnya harus ini tantangan. Jadi memang ini adalah tantangan yang harus dihadapi oleh Gemini. Tantangannya mengenai apa? Saya kembalikan lagi kepada kalian karena yang nonton ini bukan cuma satu orang, tapi beberapa orang dengan permasalahan masing-masing, dengan tantangan masing-masing. So, memang Gemini sedang menghadapi beberapa tantangan di dalam kehidupannya. Oke. Kemudian ada Four of Swords. Beberapa hal di dalam kehidupannya Gemini memang sedang tertunda. Four of Swords tidak bisa dilaksanakan. Kalaupun bisa terlaksana, tidak seperti yang Gemini inginkan. Jadi ekspektasinya tidak sesuai dengan kenyataannya karena beberapa hal memang harus ditunda. Kenapa semesta memberikan pesan ini kepada Gemini? Tentu saja ada maksudnya. Apalagi jika dihubungkan dengan kartu pertama kalian tadi, wisdom, kebijaksanaan. Berarti masih ada hal yang harus digali oleh Gemini sehubungan dengan tantangan-tantangan yang kalian hadapi, sehingga hal tersebut harus tertunda dan tidak bisa dijalani atau tidak bisa terlaksana sesuai dengan ekspektasi dari kalian semua. Oke, enggak kalian semua, kalian. Enggak semua, soalnya beda-beda nih pasti beda-beda permasalahannya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah the chariot atau movement. Oke. Ini juga menjadi tantangan yang berada di kehidupannya Gemini. The Chariot itu adalah movement yang luar biasa. Jadi ada kemajuan yang luar biasa gitu. Kalaupun itu tidak terjadi seperti yang kalian inginkan, kayak saya maunya The Chariot, kesuksesan yang luar biasa, kemajuan yang luar biasa, tapi kok tertunda, tapi kok banyak halangannya, tapi kok banyak tapi koknya ya. Ini juga ingin disampaikan oleh semesta bahwa memang di kehidupannya Gemini sedang ada hal-hal seperti itu. Ketika kalian menginginkan kemajuan dan itu tidak terjadi. Jadi Gemini ngerasa ada yang kurang di sini ya Gemini ya, di bacaan yang ini. Dan kartu di tengah kalian adalah The Death. Kalau kartu The Death ini muncul, ini berarti harus ada yang diselesaikan. Harus ada yang berhenti. Saya tidak tahu apa yang harus kalian hentikan, Gemini. Silakan kalian masuk kembali ke dalam kehidupan kalian masing-masing dan bertanya apa yang belum diselesaikan, apa yang harusnya udah berhenti nih, tapi belum kalian hentikan. Coba kalian masing-masing refleksi ke dalam diri sendiri, tapi memang harusnya ada yang sudah selesai. Contoh misalnya bad habit, kebiasaan buruk yang mungkin harus diselesaikan. Atau mungkin blockage, mental block yang seperti harusnya itu terjadi tapi gara-gara kalian yang ngeblokir sendiri ya. So jangan salahkan orang lain karena ini tentang Gemini. So memang ini Gemininya ya. Saya nggak bicara tentang orang lain. Ini Gemininya sendiri gitu. Mungkin itu yang harus dihentikan. Jadi mental block yang ada di kepala kalian kayak ya segala macam lah yang negatif-negatif itu yang harus dihentikan. Misalnya itu contoh doang ya. Saya nggak bilang itu exactly like that, nggak, karena seperti yang saya bilang, yang nonton nggak cuma satu gitu ya. Kalaupun yang nonton cuma 2 orang, dua-duanya aja hidupnya beda gitu kan, walaupun sesama Gemini. So memang harus ada yang dihentikan. Oke. Kemudian ada Seven of Swords. Kalau kartu ini muncul ya kan, ada indikasi bahwa
orang tersebut ya, kalau dilihat dong gambarnya, orang tersebut sedang mencoba mengambil apa yang harusnya tidak dia ambil, dan dia mengambil banyak. Yang ditinggalin dua, yang diambil banyak ya, diambil lima. Oke, lima lagi. Lima itu problem biasanya. Waspada, apalah segala macam. Angka lima di tarot itu ya begitulah. Oke, so ini yang terjadi di kehidupannya Gemini. Mungkin kalian mengambil terlalu banyak dari yang seharusnya. Tapi saya nggak seuzon begitu ya, maksudnya. Kalau memang ada hal-hal yang seharusnya tidak menjadi bagian kalian dan itu kalian ambil, itulah yang akhirnya oleh semesta dikasih tahu, "Hei Gemini, bijaksanalah. Kalau itu bukan untuk kalian, jangan diambil," gitu ya. Yang mungkin itu yang harus dihentikan adalah keinginan, desire, keinginan untuk sesuatu hal yang sebenarnya bukan untuk kalian. Udah gitu kalian ngambilnya banyak pula gitu kan, ninggalin ke orang lain cuma sedikit misalnya gitu ya. Tapi sekali lagi ini adalah bacaan secara general untuk kalian, bukan cuma untuk satu Gemini aja. So, tapi ini juga indikasi kenapa semesta memberikan pesan untuk Gemini ya. Pesan untuk Gemini supaya lebih bijaksana. Oke, so untuk tidak mengambil apa yang seharusnya bukan buat kalian. Oke, dalam hal apapun. Kemudian Three of Pentacles. Ini kayaknya kalau saya lihat sih semua kartunya berhubungan ya. Three of Pentacles. Ada beberapa hal yang seharusnya kalian treasure, kalian hargai lebih daripada yang lain. Karena hal tersebut sesungguhnya adalah hal yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupannya Gemini yang diberikan oleh Sang Pencipta lewat semesta. Akan tetapi instead of ya alih-alih gitu ya bahasa Indonesianya, alih-alih kalian menghargai hal tersebut, kalian jadi seperti mengabaikan hal tersebut. Menurut kalian nggak berharga banget untuk dipertahankan, biasa-biasa aja gitu. Padahal kalau ada kartu Three of Pentacles ini berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis kalian, itu ternyata sangat-sangat berharga dan diberikan oleh semesta kepada kalian. Sayangnya kalian mungkin luput melihat di mana sih treasure-nya, di mana sih berharganya. Kalau menurut kalian itu biasa-biasa aja. Nah, di situ juga wisdom tadi, be wise tadi ya, kebijaksanaan tadi yang diberikan kepada kalian para Gemini sebagai pesan untuk lebih bijaksana lagi menyingkapi hal tersebut. Jadi memang seharusnya nih, sekecil apapun itu harus dihargai. Sekecil apapun itu harus di-treasure, disyukuri. Karena tidak ada berkat yang terlalu kecil pun tidak ada berkat yang terlalu besar. Semua berkat yang diberikan sesuai porsinya masing-masing. Jadi kalau kalian suka dengar, ya tergantung amal dan perbuatan gitu ya. Itu sih sebenarnya bercanda, tapi bercanda-bercanda juga beneran kayak gitu ya. Jadi segala sesuatunya sebenarnya sudah pada porsinya. Cuma kalian Gemini nggak lihat itu gitu. Makanya pesan ini harus disampaikan. Oke. Dan yang terakhir ada The Empress. Kartunya Virgo ini si Empress. Itu tadi The Chariot, kartunya si Cancer. Ada lagi The Death, ada kartunya Scorpio juga. Oke. So, mungkin orang-orang itu yang berhubungan dengan kalian di dunia nyata ya, my dear Gemini. Ada The Empress. Sebenarnya kalau kalian cukup bijaksana dalam menyingkapi apa yang sedang terjadi di kehidupan kalian, kalian bisa menjadi The Empress. The Empress ini penguasa, ini cewek sih, tapi nggak terlalu penting cewek atau cowok. Ya kebetulan aja yang datang bentukannya cewek, karena kalau cowok The Emperor ya, itu kartunya Aries ya.
Tapi setidaknya kalian, entah kalian feminin atau maskulin, divine feminin atau divine maskulin, sama-sama seharusnya bisa berada di posisi yang seperti ini, di posisi yang menyenangkan, di posisi The Empress, di mana segala sesuatunya bisa berlangsung sesuai dengan keinginan kalian, rencana kalian, tujuan kalian. Kalau memang ini masih belum, berarti harus ada yang diperbaiki. Karena itu pesannya adalah wisdom, kebijaksanaan. So, diperlukan kebijaksanaan kalian para Gemini untuk menyingkapi apa yang sedang terjadi di kehidupan kalian. Oke? Dan ada kartu-kartu lain yang akan saya buka untuk melengkapi kartu-kartu yang sudah saya bacakan tadi. Untuk kartu Seven kah ya? Seven of Wand. Untuk kartu Seven of Wand yang melengkapinya adalah Five of Pentacles yang terbalik ya. Untuk rintangan-rintangannya berhubungan dengan apa? Karir, keuangan, dan bisnis. Jadi kalau kalian nanya, itu rintangannya apa ya Mbak? Oke, di karir, keuangan, dan bisnis kalian ya. Yang nunggu nggak dapet gitu ya. Oke, itu rintangannya. Untuk Four of Swords yang tadi saya bilang penundaan, coba kita lihat kartunya. Ten of Wand, tapi terbalik. Karena beberapa dari kalian memang sebenarnya punya beban ya, punya beban yang kalian bawa-bawa, walaupun itu mungkin tidak lagi jadi fokus kalian beban-beban itu, tapi tetap aja itu juga mempengaruhi penundaan yang terjadi di kehidupannya Gemini ya. Oke, kemudian the chariot movement ya, yang sebenarnya diinginkan oleh para Gemini. Kartunya adalah the hangman, tertunda, movementnya tertunda, iya. Tapi kalau the hangman yang muncul, penundaannya tuh sementara. So, jangan khawatir, penundaannya sementara ya Gemini. Oke. Kalau the death yang harus diakhiri tadi, coba kartunya apa? Apa yang harus diakhiri sih? Oh, the lovers. Yang ini berhubungan dengan partnership, berhubungan dengan hubungan kalian dengan orang lain. Ada yang harus diakhiri. Saya nggak bilang kalian harus apa ya, putus atau cerai. Ini kan bukan bacaan cinta juga ya. Ini secara general. Tapi mungkin ada yang harus diperbaiki di situ. Misalnya kalau ada sesuatu yang tadinya buruk gitu tuh harus diakhiri gitu. Karena ini seperti ikatan. Kalau ikatannya bagus ya bisa diteruskan. Kalau ikatannya jelek gimana? Ya harus diakhiri ya. Jadi yang harus diakhiri itu tadi relation ya. Ada hubungan yang bukan hubungannya yang harus diselesaikan mungkin ya, tapi seperti yang jelek-jelek yang ada di hubungan tersebut gitu ya, yang jelek-jelek yang ada di hubungan tersebut. Oke. Kemudian di Seven of Wand, kartu yang menyertainya adalah Eight of Swords. Kalau kalian terus-menerus seperti itu ya, ingin mengambil bagian yang bukan sebenarnya untuk kalian, ini Eight of Swords-nya sih sebenarnya terbalik ya. Mungkin bukan kalian yang tersakiti aja, tapi pihak lain juga. Kalau kalian sendiri ngerasa baik-baik aja, tapi kalau orang lain yang tersakiti, bisa jadi semesta berpihak bukan kepada kalian karena mungkin kalian yang menyakiti, misalnya kayak gitu ya. Tapi nggak kayak gitu juga. Ini cuma contoh aja. Jadi ini kan hubungannya dengan mengambil sesuatu yang sebenarnya bukan buat kalian. Kalaupun itu tidak menyakiti kalian tapi menyakiti yang lain, pihak lain, ya tentu saja semesta juga mencatat hal tersebut gitu ya. Kemudian untuk Three of Pentacles ada Seven of Swords.
Oke, Three of Pentacles itu yang tadi saya bilang harus treasure whatever you have from the universe ya. Kalian harus menghargai apapun yang kalian punya, yang kalian dapatkan sebagai berkat dari Sang Pencipta melalui semesta. Ini apa tambahan kartunya adalah Seven of Swords karena ternyata mungkin kalian melihat rumput tetangga lebih hijau daripada kalian sendiri. Padahal kalian belum tentu ya, maksudnya belum tentu yang kalian pikirin itu seperti itu. Bisa aja itu cuma pikiran kalian doang gitu ya. Oke, so memang harus treasure apapun yang kalian punya, memang harus dihargai apapun yang universe kasih ke kalian gitu. Dan untuk yang terakhir, The Empress, kartu yang menyertainya adalah Princess of Wands. Selama ini mungkin kalian menunggu-nunggu untuk jadi The Empress. Tuh, tunggu-tunggu untuk jadi The Empress. Padahal sebenarnya menurut pesan dari semesta ini, be wise. Bijaksana aja menyingkapinya. Gak usah ditunggu-tunggu, dikeker-keker, gak usah. Cukup di depan kalian ada cermin, lihat sebenarnya apa yang kalian lakukan kepada diri kalian dan semesta. Jawabannya ada di situ. Jadi ya penantian ini sebenarnya tidak diperlukan karena yang diperlukan adalah wisdom, kebijaksanaan. Nggak usah juga ngelihat rumput tetangga ya, yang perlu kalian lihat rumput di rumah sendiri. Ya. Dimengerti ya, semoga sih dimengerti ya. Semoga. Oke, untuk beberapa pesan lagi dari Oceanic Tarot, coba saya buka ya. Yang satu sih partnership. Ya, hubungan kalian dengan orang lain yang perlu memang difokuskan dan harus lebih bijaksana menyingkapinya ya. Kemudian Three of Swords, tentu saja heartache. Sakit hati, either kalian yang sakit hati atau pihak lain yang sakit hati sama kalian, sehingga semesta mencatat itu. Dan selalu pembelaannya itu berada di pihak orang yang terzolimi, ya kan? Kalau yang kalian yang terzolimi, tentu saja semesta akan membela kalian. Tapi gimana kalau orang lain yang terzolimi karena kalian? Tentu saja semesta akan membela orang tersebut, gitu kan? Karena yang di sini yang disuruh bijaksana kan kalian, para Gemini, ya. Oke, so satu lagi, gratitude. Ini bener banget. Memang segala sesuatunya tuh yang udah dikasih tuh sebuah hal yang luar biasa sebenarnya. Cuma ya kalau tidak disyukuri ya sebagai Nine of Pentacles, apalagi hubungannya dengan karir, keuangan, dan bisnis, ya susah nanti jadinya. Nanti kalian yang susah sendiri gitu. Oke, so yes or no? Silahkan tanyakan satu hal dan saya akan berikan jawabannya yes or no. Dan jawabannya adalah no. The Tower. No, kalian benar-benar harus keluar dari zona yang mungkin menurut kalian ini udah zona saya sudah benar ada di sini. Tapi kalau the tower momennya ini datang dan ternyata kalian harus keluar dari situ, ya mau nggak mau harus ya, harus keluar dari situ ya. Oke, so pesan dari Angel Guide apa? Coba kita lihat. Yang itu jawabannya no ya. Holy love. Oke, kalian harus tahu bahwa sebenarnya Sang Pencipta sangat sayang kepada kalian, para Gemini. Holy love, cinta yang suci, yang bisa diberikan semesta kepada kalian. Tapi ada juga cinta suci yang lain yang juga harusnya kalian punya. Apa yo? Cinta kepada diri kalian sendiri. Kalau kalian memasukkan yang negatif-negatif ke dalam kehidupan kalian, itu seperti kalian tidak mencintai diri sendiri gitu kan. Harusnya kan yang bagus-bagus yang masuk ke dalam diri kalian. Tapi tentu saja holy love ini adalah Sang Pencipta tetap aja sayang loh sama kalian gitu. Oke? So, yang terakhir dari Monology Oracle card kita lihat. Dan
Kartunya adalah You are very close to achieving your goal. Sebenarnya kalian sudah mendekat ke goal kalian. Fokus kalian apa, goalnya apa, sudah deket. Sayangnya kenapa agak-agak menjauh? Mungkin ya bukan agak menjauh, tertunda ya, tertunda. Ya itu karena hal-hal yang menuntut kebijaksanaan dari kalian. Seperti yang saya bilang, jangan lempar ke pihak-pihak lain. Lihat rumput tetangga, tapi rumput sendiri yang dilihat. Nggak usah melihat terlalu jauh, ngeker-ngeker mana nih yang buat saya. Tapi cukup ngaca dan lihat ke dalam kehidupan kalian pribadi, lepas pribadi. Gitu ya. Oke, so my dear Gemini, sekian aja bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love. Bye.